Cerita berlanjut setelah Xiaoyan dan kelompoknya tiba di wilayah aula manusia. Mereka langsung menghancurkan formasi yang menutupi seluruh tempat itu. Setelah formasi hancur, aula hitam megah muncul di depannya. Rantai hitam raksasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar menara dan tertancap di tanah. Ketika Xiaoyan dan kelompoknya memasuki tempat itu, anggota aula jiwa langsung berdiri di rantai hitam besar dan bersiap menyerang. Suara tajam bergema dari dalam aula besar saat Xiaoyan melangkah maju dan melewati formasi yang telah dihancurkan. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke wilayah aula jiwa, kau mencari kematian. Dalam sekejap, 10 anggota aula jiwa menerjang ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat serangan itu, Xiaoyan tersenyum. Dia mengeluarkan api dari mulutnya, api kecil itu perlahan berubah menjadi lautan api yang langsung menghantam mereka semua. Suara dari dalam aula hitam mengamuk dan memerintahkan semua Tianzun untuk menangkap mereka. Suara teriakan yang tak asing keluar dari aula saat lautan api menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap, lusinan sosok bergegas keluar dari aula hitam. Sosok-sosok itu melayang di udara. Mata mereka gelap dan mereka melihat ke arah kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Guyu, kau benar-benar berani. Kau hanya mengeluarkan dozun untuk menangkap kami, lebih baik kau keluar, kata Xiaoyan sambil tertawa. Dia melewati lautan api dan mengarahkan telapak tangannya ke arah barisan Tianzun. Dalam sekejap, kekuatan spasial meledak dari tubuh para Tianzun dan berubah menjadi genangan darah. Xiaoyan terkejut ketika melihat ada satu sosok yang berhasil selamat. Itu adalah Old Mugu. Saat ini Mugu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia berhasil selamat karena ia telah menyelimuti dirinya dengan Sea Heart Flame. Xiaoyan tersenyum dan menarik tubuh Mugu ke hadapannya. Wajah Mugu dipenuhi ketidakpercayaan ketika melihat Xiaoyan telah benar-benar mencapai Dousheng. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu dan aku merasa menyesal. Sea Heart Flame juga merupakan api surgawi. Sungguh sia-sia jika aku meninggalkannya bersamamu. Karena kita telah bertemu lagi, serahkan padaku. Xiaoyan tertawa. Tangannya menggenggam kepala Mugu dan kekuatan hisap yang kuat muncul. Kekuatan itu segera menarik paksa api surgawi milik Mugu. Tiba-tiba teriakan marah menyebar dari aula. Di saat yang bersamaan, rantai hitam berukuran 1000 kaki muncul menembus udara dan bergegas menuju Xiaoyan. Di bawah serangan seorang elit Bansheng ini, Xiaoyan hanya menjentikan jarinya, jari itu berbenturan dengan rantai hitam. Ledakan dahsyat menggema di seluruh tempat. Rantai hitam itu terpental dan menabrak aula besar. Setelah itu, api biru dengan paksa diekstrak dari tubuh Mugu. Aura kekuatannya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini karena ia telah menerima pukulan yang fatal. Menghadapi situasi ini, Mugu sangat marah. Tubuhnya membengkak dengan warna merah darah dan bersiap meledakkan dirinya. Saat ini kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri di hadapanku. Xiaoyan menatapnya dengan dingin ketika ia melambaikan tangannya. Gelombang angin yang menakutkan dengan keras menghantam tubuh Mugu dan menghancurkannya menjadi kabut darah. Setelah itu, Xiaoyan menelan Sea Heart Flame dan dengan mudah menaklukkan api surgawi itu dengan kekuatannya saat ini. Meski Sea Heart Flame tidak dapat meningkatkan kekuatannya, Xiaoyan dapat melepaskan lotus api pemusnah 5 warna. Guyu tiba-tiba muncul dan berteriak mengingatkan Xiaoyan bahwa tempat ini akan menjadi kuburannya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dia kemudian membalas, hari ini dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Xiaoyan juga menyuruh Tianzun pertama untuk berhenti bersembunyi. Mendengar perkataan Xiaoyan, kabut hitam meledak dari aula hitam. Kata-katamu sungguh arogan. Apakah kau berpikir kau dapat bertindak sesuka hatimu setelah mencapai kelas Dousheng? Membunuhmu akan sangat mudah bagi klan Hunku. Sosok Pak Tua dengan wajah keriput muncul di hadapan Xiaoyan. Dia adalah Tianzun pertama, kekuatannya berada di tingkat Dousheng bintang 2 puncak. Tianzun pertama menegaskan hari ini akan mengambil nyawa Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak takut. Ia tertawa dan berkata, tidak ada yang tahu nyawa siapa yang akan direnggut. Guyu yang dipenuhi dendam mendorong Tianzun pertama agar secepatnya membunuh Xiaoyan dan mengekstrak jiwanya. Jiwa seorang Dousheng bisa menandingi jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan mereka selama 100 tahun. Begitu perkataan itu keluar, Yao Lao secara mendominasi menunjukkan dirinya sembari berkata akan menghadapi Guyu dan menagih hutang lamanya. Wajah Guyu dipenuhi ketidakpercayaan saat ia melihat Yao Chen telah maju ke level Dousheng. Meski demikian, dia dengan sombong mengatakan tidak takut karena dirinya juga selangkah lagi mencapai Dousheng. Terlebih lagi, kepercayaan diri Guyu datang karena tempat ini adalah wilayah aula jiwa, sehingga mereka memiliki keunggulan. Segera dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Douqi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar. Gelombang Douqi melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Guyu menegaskan ia bisa menangkap Yao Chen saat pertemuan terakhir mereka, dan hari ini dia akan melakukannya untuk kedua kalinya. Guyu mengirimkan sebuah serangan kabut hitam yang dipenuhi oleh banyaknya rantai hitam ke arah Yao Chen. Yao Chen hanya tertawa ketika lonjakan kekuatan meletus darinya.
Tubuhnya menghilang sebelum akhirnya bertabrakan dengan Guyo. Keduanya akhirnya memulai pertarungan sengit di atas langit. Sementara Yao Chen dan Guyo saling bertukar pukulan. Xiaoyan menyerahkan para Tianzun lainnya pada Dokter Peri kecil dan Qinglin. Tianzun pertama kemudian segera membentuk segel. Tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi dan dipenuhi oleh banyaknya tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya. Xiaoyan hanya menyeringai di bawah serangan ini. Dia melambaikan tangannya saat api surgawi meletus dari tubuhnya. Api itu membuat tulang-tulang yang menyerangnya hancur seketika. Langit menusuk tulang kaisar. Tianzun pertama berteriak dan ruang di atas kepala Xiaoyan berfluktuasi. Pedang tulang besar yang berisi aura kekuatan spiritual menerobos ruang kosong kemudian menyerang ke arah Xiaoyan. Di bawah serangan spiritual ini, Xiaoyan melemparkan telapak tangan raksasa yang dipenuhi kekuatan spiritual dan dengan keras bertabrakan dengan pedang tulang raksasa. Keduanya saling memusnahkan yang mengakibatkan ledakan besar terjadi. Tubuh Tianzun pertama bergetar setelah melihat Xiaoyan dapat dengan mudah menghancurkan serangannya. Dia kemudian muncul di bawah pedang tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut itu berubah menjadi tangan raksasa yang meraih pedang. Dengan teriakan yang dipenuhi amarah, pedang tulang diayunkan dan disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengetahui serangan itu dapat melukai jiwa seseorang. Tangan Xiaoyan tiba-tiba meraih udara kosong. Tanah tiba-tiba meledak saat 100 pilar lava ditembakkan dan bertabrakan keras dengan pedang tulang. Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya berhasil ditahan. Pedang tulang besar itu dengan lembut memotong dan ratusan pilar magma disertai ledakan mengikuti. Bahkan energi api yang kejam di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh pedangnya. Xiaoyan, pedang tulang orang tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak jiwa spiritual yang tak diketahui terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan sangat menderita karena dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Pedang tulang di tangan Tianzun pertama ditebaskan saat dia berbicara dengan suara serak. Aku berpikir akan menggunakan serangan ini untuk mengambil hidupmu. Xiaoyan tertawa saat mendengar ucapannya. Dia melambaikan tangannya dan 5 api surgawi muncul di depannya. Karena kau sangat percaya diri pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Dia membentuk segel lain untuk melepaskan teknik mengusir api 5 cincin, dan kelima api surgawi berubah menjadi berbagai binatang dalam wujud roh api. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi cincin api yang sangat besar. Tianzun pertama tersenyum lebar. Douci hitam melonjak dari pedang tulang, diikuti oleh banyak jiwa bergejolak, dan darah hitam muncul di permukaan pedang tulang. Tianzun pertama melepaskan tebas kehancuran jiwa, dan pedang tulang yang sangat besar diayunkan ketika kekuatan penghancur menyertainya. Segel tangan Xiaoyan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu berputar dengan liar dan berubah menjadi piringan. Akhirnya, serangan itu bertabrakan keras dengan pedang tulang besar. Suara yang mengguncang bumi terdengar. Badai energi yang dahsyat memenuhi seluruh tempat itu. Aula hitam besar berubah menjadi debu akibat dampaknya. Lingkaran api yang sangat besar terpancar ke belakang sebelum akhirnya menghilang. Pedang tulang besar juga terlempar dan menghancurkan gunung menjadi rata dengan tanah. Xiaoyan dan Tianzun pertama dipaksa mundur. Mereka juga mengalami beberapa luka. Tianzun pertama memuji Xiaoyan karena layak menyebabkan aula jiwa berulang kali gagal menangkapnya. Tianzun pertama juga tidak berharap Xiaoyan telah mencapai Dousheng bintang 2 dalam waktu singkat. Ia kemudian mengundang Xiaoyan bergabung dengan aula jiwa. Ia menjamin Xiaoyan akan mendapatkan posisi yang tidak kalah dengannya. Xiaoyan mengungkapkan senyum jijik setelah mendengar tawaran ini. Hubungan antara dia dan aula jiwa telah mencapai titik di mana tidak akan ada yang berhenti sampai salah satunya musnah. Namun orang tua ini benar-benar mencoba merekrutnya. Melihat ekspresi wajah Xiaoyan, Tianzun pertama sangat marah. Kau adalah orang yang sangat sombong. Di masa depan, kau akan mengerti betapa kuatnya klan Hun di seluruh benua ini. Keberadaanmu hanya seperti semut di hadapan klan Hun. Sangat mudah bagi klan Hun untuk membunuhmu. Apakah begitu? Sebelum itu terjadi, aku akan menghabisimu lebih dulu, ucap Xiaoyan tanpa ragu. Tianzun pertama tertawa mendengar perkataan Xiaoyan. Tangannya bergerak ke bawah dan pedang tulang besar ditarik ke hadapannya. Kemudian, tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung menjadi pedang tulang. Xiaoyan mengerutkan kening saat ia melihat penggabungan antara manusia dan pedang. Tianzun pertama berkata telah berlatih ratusan tahun untuk bergabung dengan pedang kaisar tulang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan Xiaoyan akan menjadi korban pertamanya. Dengan itu, pedang kaisar tulang diayunkan dan dengan cepat melesat ke depan. Xiaoyan sangat terkejut ketika ia melihat kecepatan yang luar biasa ini. Dia secara refleks mundur ketika ruang di depan Xiaoyan berfluktuasi dan pedang tajam telah berada setengah kaki dari kepalanya. Tianzun pertama memuji reaksi Xiaoyan yang cukup cepat. Pedang kaisar tulang mengeluarkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyerbu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang mematikan. Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan penguasa Xuan dan melepaskan keterampilan 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Bayangan avatar penguasa membentuk jaring pertahanan yang mengelilingi tubuh Xiaoyan.
Banyak bayangan pedang tajam seperti hujan menghantam ke arah Xiaoyan. Ruang di sekitarnya terbelah dan membentuk retakan hitam gelap setiap kali bayangan pedang berbenturan. Serangan pedang Kaisar Tulang mulai melambung saat menghadapi pertahanan seperti cangkang kura-kura Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius di bawah tekanan ini. Namun tiba-tiba di bawah fokus untuk bertahan ini, energi pedang melesat dengan kecepatan tinggi dan merobek pertahanannya dari samping lalu menghantam bahunya. Di saat kritis, armor naga Phoenix aktif dan Xiaoyan langsung menepis pedang tulang dengan penguasa Xuan sehingga hanya meninggalkan luka goresan. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya dihancurkan dengan paksa setelah dia menggunakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Tianzun pertama memuji Xiaoyan karena memiliki tubuh yang tangguh, tetapi dia juga mengejek karena terlalu lambat. Xiaoyan kemudian berkata, "Karena kau cepat, aku akan lebih cepat darimu." Dia tersenyum dingin ketika ilusi besar muncul dan melebarkan mulutnya. Lepaskan teknik kemarahan ilahi musim semi kuning. Serangan spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu, seperti badai membawa kekuatan penghancur jiwa. Tianzun pertama tidak memiliki waktu beraksi di bawah serangan ini dan menghantam tubuhnya. Tubuh tua itu langsung terlempar keluar dari pedang tulang dan memuntahkan darah. Setelah itu, Xiaoyan melepaskan jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar melesat dan dengan kejam menekan tubuh Tianzun pertama sampai lengannya hancur. Tanpa menunjukkan belas kasihan, Xiaoyan langsung mengirimkan telapak tangan musim semi kuning. Sebuah tangan raksasa dibanting dan menghantam tubuh Tianzun pertama. Tubuhnya seperti bola meriam saat terlempar jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Gelombang menakutkan dengan kuat naik dari tanah membentuk lubang sedalam beberapa ribu kaki. Xiaoyan melayang di langit dan melihat ke arah lubang besar. Ia juga masih merasakan aura keberadaan Tianzun pertama yang masih hidup walaupun terluka parah. Matilah. Mata Xiaoyan menjadi dingin ketika jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Xiaoyan melepaskan serangan mematikan untuk mengakhiri hidup Tianzun pertama. Namun pada saat yang sama, retakan spasial muncul dan memblokir serangan tersebut. Xiaoyan, kau sungguh berani. Aura yang sangat kuat menyebar ketika sosok muncul di depan Tianzun pertama. Xiaoyan menyeringai dan dengan tenang berkata, "Wakil Kepala Aula Jiwa, akhirnya kau tidak dapat menahan diri lagi setelah sekian lama bersembunyi.